Hai, selamat datang di Biblians. Well, kali ini kita bakal bahas gimana nasib mereka yang sama sekali nggak pernah mendengar tentang Yesus ataupun tentang Injil. Apakah mereka langsung binasa tanpa punya kesempatan untuk selamat, menerima anugerah keselamatan? By the way, ada yang komen tentang topik ini. Kakak ini bilang seperti ini. Well, sebenarnya jujur aja topik ini berat bagiku. Aku sudah lama merenungkan ini dan tentu sekarang masih berat juga bagiku, tapi gimana pun aku akan mencoba mencoba sharing tentang topik ini yang sudah ditanyakan oleh kakak kita tadi dan ditanyakan mungkin oleh banyak kalian teman-teman. Karena itu simak sampai selesai teman-teman. Yuk kita bahas. Well, awal pertama yang harus kita mengerti adalah Yesus itu satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal, menuju keselamatan. Dia juru selamat satu-satunya, bukan seperti yang dikatakan universalis atau universalisme, yaitu Yesus hanya salah satu jalan menuju keselamatan, menuju hidup kekal. Itu yang pertama harus kita mengerti. Itu ditulis di ayat-ayat Alkitab dan itu sangat jelas ayat-ayatnya. Kemudian kita juga harus tahu bahwa orang yang menolak Yesus sudah mendengar Yesus, mendengar Injil dan menolaknya secara sadar, penuh kesadaran atas kehendaknya sendiri, maka orang itu nggak akan menerima anugerah keselamatan dan Yesus akan menjadi hakimnya. Firman Yesus akan menjadi hakimnya dan Yesus akan menolaknya di depan Bapaknya. Sebab orang tersebut telah menolak Yesus di depan dunia ini, di depan orang-orang. Maka Yesus pun akan menyangkal dia, menolak dia di akhir zaman nanti. Oke, itu dua hal penting sebagai starting point kita di video kali ini. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang yang sama sekali nggak pernah mendengar tentang Yesus ataupun tentang Injil? Apakah mereka langsung binasa tanpa punya kesempatan untuk menerima keselamatan, kehidupan kekal? Hal pertama harus kita mengerti adalah semua orang punya konsep atau punya ide mengenai supreme being atau mengenai Tuhan. Walaupun namanya mereka sebut bukan Tuhan, mungkin dengan bahasa mereka sendiri, tapi mereka punya konsep tentang itu. Itu semua orang di sepanjang zaman dan di seluruh tempat. Hal ini jelas dikatakan di Roma 1 ayat 19-20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Di ayat ini jelas dikatakan bahwa orang-orang yang sekalipun mungkin gak pernah dengar Yesus atau Injil, tapi mereka minimal punya konsep tentang Tuhan, tentang supreme being tadi. Melalui apa? Yang pertama melalui alam ini, alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan. Dan mereka akan sadar bahwa alam semesta ini pernah diciptakan dan punya pencipta. Nggak mungkin ini yang begitu agung ini, begitu besar ini ada dengan sendirinya. Yang berikutnya, orang-orang ini juga tahu akan adanya Tuhan itu melalui hati mereka sendiri, melalui consciousness, kesadaran mereka sendiri. Itu dikatakan di Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan soal hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Di sini juga jelas dikatakan bahwa dari hati lah, dari kesadaran lah, dari consciousness kita lah, seseorang itu dapat mengerti bahwa ada yang namanya moral, ada yang namanya sebuah hukum yang memang universal dan absolut dan objektif yang berlaku untuk semua orang, bukan yang bisa ditawar-tawar atau bukan yang subjektif. Itu juga memiliki pengertian bahwa orang manusia itu punya kesadaran akan adanya pribadi atau sosok yang sangat tinggi, yang amat tinggi, yang supreme, yang the most high itu, the most high God. Walaupun mereka sekali lagi tidak menyebutnya dengan kata Tuhan, mungkin dengan bahasa mereka. Tapi setidaknya dari dua ayat ini kita mengerti bahwa nggak ada orang yang tidak tahu tentang keberadaan atau adanya supreme being tadi, atau yang disebut Tuhan. Mereka semua tahu karena Tuhan menyatakannya dengan adil, dengan penyataan umum itu, yaitu alam semesta, alam-alam di sekitar kita ini, dan dari hati dan consciousness atau kesadaran kita sendiri. Nah kemudian harus kita mengerti juga firman Tuhan mengatakan kalau seseorang yang sekalipun tidak tahu, nggak pernah mendengar tentang Yesus, tentang Injil, tapi mereka bersungguh-sungguh mencari
Tuhan, ingin tahu Tuhan, ingin mengenal Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya. Entah bagaimana caranya, kita nggak tahu. Itu dikatakan di Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila orang tersebut yang berada di pulau terpencil atau berada di hutan-hutan pelosok yang tidak tahu apapun di luarnya, tapi dia ingin mengenal Tuhan karena dia sudah melihatnya dari penyataan alam semesta atau di hatinya, dan dia ingin mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, Tuhan yang mana, Tuhan yang seperti apa kebenarannya, maka Tuhan akan menyatakan dirinya dengan cara-cara yang mungkin kita nggak pernah pikirkan sekalipun, yang tidak terselami oleh kita manusia. Tapi Tuhan akan menyatakan dirinya pada orang tersebut. Aku suka perkataan seorang hamba Tuhan, John MacArthur. Dia berkata kalau Tuhan sudah dari sejak semula menetapkan orang ini untuk selamat, maka bagaimanapun firman Tuhan itu akan sampai kepadanya, Injil itu akan sampai kepadanya, gimana pun caranya. Maka itu selaras dengan apa yang dikatakan di Ulangan tadi. Kalau orang-orang memang sungguh mencari Tuhan, pasti Tuhan nyatakan gimana pun caranya. Tentu aku berharap banyak orang yang tidak mengenal Injil, mengenal Yesus. Aku berharap mereka ingin sungguh-sungguh mencari Tuhan agar Tuhan menyatakan dirinya kepada orang tersebut. Namun kenyataannya seperti dikatakan di Roma 3 ayat 11, orang-orang itu tidak ingin mencari Tuhan. Manusia itu pada akhirnya nggak ingin mencari Tuhan, nggak ingin mengenal Tuhan. Itu dikatakan di Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi orang inginnya tidak usah mengenal Tuhan. Aduh, nggak perlu. Yang penting hidup sesuai yang mereka mau. Itu udah aku bahas di video yang lalu, manusia ingin jadi Tuhan. Nanti linknya aku taruh deskripsi bagi yang belum nonton. Oke, jadi kembali ke topik. Orang-orang tidak ingin mencari Tuhan, padahal Tuhan sendiri yang katakan kalau mereka penuh hati dengan jiwa yang penuh sungguh-sungguh, Tuhan akan nyatakan dirinya kepada orang tersebut. Nah, kita bisa melihat contoh dari orang-orang di Perjanjian Lama. Orang-orang di Perjanjian Lama ini bisa kita bilang serupa dengan orang-orang di zaman sekarang yang tidak pernah mendengar Injil, tidak pernah mendengar Yesus. Kenapa? Karena orang di PL juga sama sekali nggak tahu tentang konsep Injil, tentang salib, karya salib, tentang Yesus. Mereka nggak tahu nama Yesus. Hanya saja mereka diselamatkan seperti orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Yahweh, seperti Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan, pada seluruh karya Tuhan. Dia berserah diri secara utuh, dia percaya. Jadi Tuhan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi kebenarannya bukan perbuatan baik Abraham, bukan kesucian Abraham. Dia orang berdosa juga sama seperti kita. Tapi Tuhan menyatakan atau memperhitungkan kebenaran melalui iman percaya Abraham, melalui imannya, bukan melalui perbuatan baiknya. Dia percaya, dia berserah diri kepada seluruh karya Allah. Apapun itu, kapanpun itu, dia menyerahkan hidupnya kepada karya Allah yang utuh. Nah, jadi orang-orang di Perjanjian Lama ini diselamatkan melalui iman mereka kepada masa depan yang belum terjadi, yaitu karya Mesias, karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Dan itu pas Yesus disalib, itu juga berdampak, itu efeknya juga berlaku bagi mereka, bagi Abraham, bagi Daud, dan bagi orang-orang Perjanjian Lama lain yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang disebut karya salib itu retroaktif, yaitu bukan hanya berlaku bagi orang-orang di zaman salib tersebut, di zaman Yesus yang percaya kepadanya, tapi juga berlaku di zaman sebelumnya. Orang-orang sebelum Yesus ada, sebelum karya salib nyata, tapi mereka sudah menaruh percaya kepada Tuhan, seutuhnya kepada Tuhan, kepada seluruh karya Tuhan. Dan apapun karya itu, kapanpun karya itu, maka itu termasuk karya Tuhan di masa mendatang, yaitu karya Tuhan di atas kayu salib, karya Mesias di atas kayu salib yang menembus umat manusia dari dosa. Maka orang-orang di Perjanjian Lama tidak bisa kita katakan mereka selamat bukan karena Yesus. No, tetap melalui Yesus, melalui karya Yesus yang berlaku, berdampak juga bagi mereka di masa lalu, karena mereka menaruh iman percaya mereka ke masa depan yang belum terjadi. Jadi simpelnya Abraham, Daud itu berserah sama Tuhan. Tuhan, aku berserah pada karyamu, apapun itu, kapanpun itu. Pokoknya apapun karyamu, aku berserah, aku gak mau membantahnya. Maka dengan itu termasuklah karya salib berlaku, efeknya, dampaknya bagi mereka. Maka mereka menerima keselamatan, maka mereka menerima hidup kekal. Dan dikatakan juga, Yesus pernah mengatakan bahwa Abraham telah melihat dia, dan Abraham pun bersukacita karena itu. Itulah
karya Yesus yang berlaku juga bagi orang di perjanjian lama. Ini sama seperti kita yang sudah percaya penuh kepada Tuhan, berserah penuh pada seluruh karya Tuhan. Nah maka walaupun kita belum melihat sorga, kita belum berada di sorga, tapi nanti saat sorga sudah benar-benar dinyatakan, kita akan masuk ke sana, kita akan menerima hidup kekal di sana. Padahal kita belum lihat sekarang, kita belum tahu, kita belum ngerti apa itu sorga bagaimana tepatnya. Tapi kita akan menerimanya karena iman kita yang sekarang kepada Tuhan Allah yang benar. Dan itu iman melihat ke masa depan. Makanya di Ibrani dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, yang tidak kita lihat. Nah dari sini kita bisa tarik ke pertanyaan utama kita, bagaimana dengan orang yang tidak pernah mendengar Yesus setelah zaman Yesus? Mungkin dia di pelosok hutan atau dia di pulau terpencil dan tidak pernah ada penginjil ke sana, tidak pernah. Dia juga nggak punya teknologi untuk bisa melihat Injil melalui media. Dia juga nggak punya Alkitab, dia juga tidak punya orang-orang yang pernah dengar Injil juga. Jadi apakah saat mereka mati mereka akan fix binasa tanpa kesempatan apapun atau bagaimana? Maka hal-hal yang di perjanjian lama tadi bisa kita tarik ke sini. Orang-orang yang tidak pernah dengar Yesus, Injil sama sekali, maka mereka bisa selamat dengan cara yang sama seperti yang dialami oleh orang perjanjian lama, Abraham, Daud, dan yang lain. Tadi udah kita bahas, orang-orang di pelosok sekalipun mereka tahu tentang Tuhan, tentang supreme being melalui ciptaannya, alam semesta, dan melalui hati mereka, consciousness mereka sendiri. Maka kalau mereka sudah sadar Tuhan itu ada, Tuhan itu memang yang berkuasa, dan mereka berkata, Tuhan aku berserah diri penuh kepadamu. Walaupun aku gak mengerti bagaimana karyamu, walaupun aku gak mengerti bagaimana engkau bekerja Tuhan, tapi aku mau berserah diri. Walaupun aku tidak melihat engkau, tapi dia menaruh percaya penuh, menaruh iman penuh. Dan dia berkata, apapun karyamu Tuhan, aku percaya, aku berserah pada karya itu. Maka seperti orang perjanjian lama, karya salib pun yang sudah terjadi, walaupun dia tidak pernah dengar, karya Yesus itu akan berlaku kepada dirinya. Kenapa? Karena dia sekali lagi berserah penuh kepada Tuhan dan berserah penuh kepada apapun karya Tuhan. Maka karena karya salib adalah salah satu karya Tuhan dan itu karya terbesar oleh Tuhan Allah, maka itu pun berlaku, berdampak bagi orang tersebut yang di pelosok itu, yang gak pernah dengar Injil, gak pernah dengar Yesus. Nah di sini mungkin timbul kesalahpahaman. Oh berarti walaupun mereka gak pernah dengar Yesus, gak pernah dengar Injil, tapi mereka tahu tentang Tuhan dan mereka punya konsep Tuhan sendiri, mereka punya sesembahan sendiri, mereka selamat juga dong. Karena mereka juga menyembah Tuhan mereka, berserah pada Tuhan itu dengan utuh. Nah di sini ada pengecualian. Kalau orang tersebut sudah tahu tentang Tuhan melalui alam semesta ini, melalui hati mereka, lalu mereka ingin membuat konsep Tuhan itu nyata dengan konsep mereka sendiri. Misalnya mereka membuat rupa-rupa Tuhan yang sesuai dengan yang mereka buat sendiri. Mereka buat patung atau batu atau pohon atau gunung atau melalui hewan atau roh nenek moyang. Maka karya keselamatan Kristus nggak berlaku bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah membuat Tuhan mereka sendiri. Itu yang terjadi di perjanjian lama. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus juga, tapi mereka membuat konsep Tuhan mereka sendiri, dari patung kah, dari gunung kah, dari hewan kah, dari roh-roh lain kah. Maka karya keselamatan Yesus tidak berlaku kepada mereka sebagaimana berlaku kepada Abraham, Daud. Tidak berlaku bagi mereka. Dan begitulah orang-orang ini yang di pelosok atau di hutan-hutan, di pulau terpencil, tidak kenal Yesus, tapi mereka tahu Tuhan. Lalu mereka membuat konsep-konsep mereka sendiri, gunung, batu, menyembah pohon, hewan, roh-roh nenek moyang. Maka karya keselamatan salib tidak berlaku bagi mereka, karena mereka sudah membuat Tuhan mereka sendiri. Mereka berserah kepada Tuhan mereka, yaitu Tuhan mereka, bukan Tuhan Allah yang benar, yang karyanya adalah salah satu karyanya dan karya terbesarnya adalah karya penebusan di salib. Jadi itu tidak berlaku karena mereka bukan berserah pada Tuhan yang itu, pada Tuhan yang benar, yang karyanya adalah karya salib. Mereka berserah kepada karya-karya Tuhan mereka sendiri, yaitu Tuhan batu, Tuhan pohon, dan sebagainya. Dan itu juga sudah Tuhan firmankan di perjanjian lama, bahwa orang-orang yang menyembah Allah tuangan, Allah buatan tangan manusia itu tidak termasuk kepada orang yang berserah kepada Tuhan Allah yang benar. Itu mereka membuat Tuhan mereka sendiri. Jadi apapun karya Tuhan gak berlaku dalam hidup mereka. Begitulah orang-orang ini yang di zaman sekarang, yang di pelosok, tidak pernah dengar Yesus, tidak pernah dengar Injil, tapi tahu tentang Tuhan, dan mereka buat konsep Tuhan mereka sendiri, rupa-rupa Tuhan mereka sendiri. Maka karya Tuhan yang benar tidak berlaku bagi mereka, karena mereka sudah membuat Allah mereka sendiri, rupa-rupa Allah mereka sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kita pun orang yang mendengar Injil, mendengar Yesus, kita nggak ngerti secara utuh gimana itu karya Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan jadi manusia, bagaimana caranya, kita nggak ngerti. Tapi kita berserah aja, dan akhirnya kita menerima kehidupan kekal, keselamatan melalui karya Yesus. Begitulah mereka nggak ngerti. Mereka tahu Tuhan ada, tapi mereka ngerti bagaimana karya Tuhan yang
terperinci. Mereka nggak paham itu. Dan mereka berserah aja. Kalau mereka berserah, maka karya itu pun, penebusan itu pun berlaku bagi mereka. Nah, setelah sudah membahas ini, maka yang harus kita renungkan sekarang adalah bagaimana nasib orang yang nggak mau memberitakan Injil. Kalau kita udah tahu ada kesempatan bagi mereka yang belum mengenal Injil untuk bisa mengenal, yaitu dari kita, maka harusnya kita makin giat, makin semangat memberitakan tentang Injil, memberitahu tentang Yesus pada orang-orang yang belum kenal, yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Walaupun nggak bisa langsung ke hutan-hutan atau nggak bisa ikut ke pulau terpencil, ke pelosok, tapi minimal ke orang sekitar kita, karena pasti masih banyak orang yang belum kenal Yesus yang sejati. Mari kita semangat dan makin giat memberitakan tentang Yesus, tentang Injil kepada mereka semua, karena itu adalah amanat agung Tuhan Yesus kita bagi kita semua. Oke, kurasa itu aja yang mau aku bahas di video kali ini. Kuharap kalian terberkati dan sedikit banyaknya menjawab pertanyaan bagaimana nasib mereka yang tidak pernah mendengar Injil ataupun mendengar Yesus sama sekali. Kuharap ini menjawab walaupun tidak sempurna, karena aku juga masih terbatas untuk mengetahui karya Allah, karena kita manusia. Oke, itu aja. Kalau ada yang mau komen, feel free to komen below teman-teman. Dan seperti biasa, bye.